Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik serta permasalahannya. Pertama-tama, kami akan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ika Fidiani. Nama saya Elsa Fabiola Renza, nomor absen 13. Saya Eudia Larasati Oktaluna. Francisca Natalia Mar. Nama saya Kairin Kafairus Latifa. Dan saya Rasyid Ahmad Sofi dengan nomor absen 34. Baik, kami akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik serta permasalahannya. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, definisi akan dijelaskan oleh Elsa Fabiola. Dalam definisi, perkembangan psikomotorik dan perkembangan fisik memiliki arti yang berbeda, yaitu perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Sedangkan perkembangan fisik yaitu salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan-perubahan dalam cara individu untuk menggunakan tubuhnya, disertai perubahan dalam kemampuan fisik. Kedua adalah problematika akan dijelaskan oleh Eudia Larasati. Problematika yang sering dialami peserta didik dibagi menjadi 2. Yang pertama, permasalahan fisik. Hal ini meliputi 1. Gangguan fungsi panca indera, telinga, mata, mulut, hidung, tangan, dan kaki. 2. Kegemukan atau obesitas. 3. Hiperaktif. 4. Kekurangan gizi. 2. Permasalahan psikis. Hal ini meliputi 1. Gangguan konsentrasi. 2. Emosi seperti rasa takut, cemas, marah, menangis, dan emosi lain yang masih belum stabil. 3. Seringkali berbohong. Dan yang terakhir 4. Rasa malas yang amat tinggi. Ketiga, faktor yang mempengaruhi akan dijelaskan oleh Francisca Natalia dan Kairin K. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. 1. Keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. 2. Gizi. 3. Gangguan emosional. 4. Jenis kelamin. 5. Status sosial ekonomi. 6. Kesehatan. 7. Pengaruh bentuk tubuh bangun atau bentuk tubuh. 8. Pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf atau nervous system. 9. Perubahan struktur jasmani. Ada pula yang mempengaruhi perkembangan motorik. Yang pertama ada faktor pola asuh orang tua. Yang kedua ada gen dari orang tua. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan. Yang keempat ada interior ruang belajar. Keempat, karakteristik akan dijelaskan oleh Rasyid Ahmad. Karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik dimulai pada masa kanak-kanak, yaitu pada usia 3 tahun, di mana peserta didik belum dapat mengontrol keseimbangan diri, misalnya hanya dapat berjingkat dan melompat jarak pendek. Lalu di usia 4 tahun, peserta didik lebih efektif mengontrol gerakan seperti berhenti, memulai dan berputar, melompat sedikit lebih jauh. Setelah itu, di usia 5 tahun, peserta didik dapat melakukan gerakan seperti start, berputar, berhenti secara efektif, dan melompat lebih tinggi. Kedua, pada masa anak, di mana peserta didik memiliki keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, keterampilan sekolah, dan keterampilan bermain. Pada masa remaja, karakteristik perkembangan psikomotorik ditandai dengan berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan
kurang pada apa yang salah. Terakhir, masa dewasa, di mana terdapat adanya peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu. Kelima adalah keterkaitan akan dijelaskan oleh Anastasia dan Francisca. Keterkaitan perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara 1. Guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. 2. Orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi. 3. Media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak. 4. Guru harus lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. 5. Guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. 6. Guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. 6. Lingkungan pendidikan harus 5. Guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. 6. Lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Dari semua materi yang di atas, kesimpulannya adalah pemahaman terhadap perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik berguna untuk para pendidik dalam menyusun desain pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.